Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ngopi, salam ngobrol pintar hukum. Bagaimana kabar semuanya? Saribatangku, sahabat ngopi, dimanapun Anda berada. Tentu harapannya semoga Saribatangku, sahabat ngopi, saat ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga seluruh aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Kali ini kita berjumpa kembali di channel Gade Hukum bersama dengan Saribatanta, sahabat Daeng Hairye. Sahabat ngopi, mungkin pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan persoalan-persoalan praktis hukum yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya ingin menyampaikan bahwa mulai saat ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, kita akan mengemas sedemikian rupa tayangan kita. Kita akan menambahkan unsur-unsur lokal, unsur-unsur budaya daerah. Dalam hal ini budaya Bugis dan Makassar. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan dan sekaligus rasa memiliki terkait dengan budaya-budaya lokal. Sehingga kita akan menambahkan baik dari segi penggunaan kalimat atau bahasa, misalnya mantap mentong atau anyamanna, atau mungkin menggunakan akhiran-akhiran yang khas, misalnya mi, ji, dan sebagainya. Tidak hanya itu, oleh Saribatangku, sahabat ngopi, kita juga akan menambahkan dari penggunaan musik-musik daerah sebagai backsoundnya. Begitu juga mungkin di akhir kita akan menutup dengan ungkapan-ungkapan bijak yang sifatnya menggali kearifan-kearifan lokal atau local wisdom. Nah, mudah-mudahan tayangan kita kali ini dan seterusnya tidak hanya sebagai bentuk mengakomodir keinginan dan harapan dari teman-teman yang menanyakan terkait dengan persoalan-persoalan hukum, tetapi pada saat yang sama kita akan mengemasnya dengan nuansa budaya lokal. Dalam hal ini budaya lokal Bugis dan Makassar. Saribatangku, sahabat ngopi, kali ini kita akan mencoba membahas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Saribatanta, sahabat ngopi. Namun seperti biasanya, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita nikmati dulu hidangan ala kadarnya. Mantap mentong. Baik sahabat ngopi, kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita, yaitu terkait apakah pemeriksaan saksi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, termasuk pemeriksaan di pengadilan, dapat dilakukan tanpa kehadiran saksi secara langsung. Ini pertanyaan yang menarik, Saribatangku, sahabat ngopi, yang ditanyakan oleh beberapa sahabat kita. Nah, terkait dengan hal ini, kita akan mencoba membahasnya dari perspektif aturan perundang-undangan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tepatnya di pasal 1, angka 25, angka 26, termasuk mungkin angka 27. Di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi dan apa yang dimaksud dengan saksi. Jadi secara garis besar, Saribatangku, sahabat ngopi, yang dimaksud dengan saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan. Penyidikan ini artinya di tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil, kemudian di tingkat penuntutan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, kemudian selanjutnya tentu pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Saksi ini adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terkait dengan suatu peristiwa pidana. Itu menurut KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, selanjutnya kita akan melihat di Pasal 9, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, di sana dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa seseorang dapat memberikan keterangan secara tidak langsung di persidangan
selama mendapatkan persetujuan di pengadilan, tentu ada kriterianya. Apa kriterianya? Adanya suatu ancaman yang dapat mengancam jiwa dari saksi atau korban. Artinya ada semacam intimidasi atau mungkin ada tekanan yang membahayakan keselamatan jiwa si saksi, sehingga yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan langsung di persidangan. Nah, selanjutnya di pasal 2-nya dijelaskan bahwa keterangan saksi atau keterangan korban dapat diberikan secara tertulis. Jadi sahabat Tangku, sahabat Ngopi, kalau misalnya saksinya tidak bisa hadir di persidangan karena alasan tadi, kemudian mendapatkan persetujuan dari pengadilan, maka keterangan itu dapat diberikan secara tertulis. Nah, secara tertulis ini harus dituangkan dalam bentuk berita acara, tentu di depan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah penyidik. Nah, selanjutnya di ayat 3 juga dijelaskan bahwa keterangan atau kesaksian dapat diberikan tidak hanya secara tertulis, tapi dapat diberikan dengan melalui media elektronik. Misalnya dalam kondisi kekinian ada Zoom meeting, atau mungkin dengan menggunakan Google Meet dan sebagainya. Nah, kondisi dan keadaan ini tentu para sahabat Tangku, sahabat Ngopi, kita bisa melihat kondisi dan keadaan yang sifatnya sangat dinamis dalam proses penegakan hukum. Tetapi perlu kita ingat, ini hanya berlaku untuk kondisi dan keadaan tertentu. Pemberian keterangan tidak diberikan secara langsung, tapi bisa diberikan secara tertulis dan melalui media elektronik. Sahabat Tangku, sahabat Ngopi, mungkin selanjutnya akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau misalnya seseorang yang diminta keterangannya sebagai saksi kemudian tidak hadir? Apakah ada konsekuensi hukumnya atau mungkin yuridisnya? Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana dijelaskan bahwa seseorang yang diminta sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, kalau tidak hadir dalam keadaan sengaja, tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi perintah undang-undang, maka secara otomatis dapat dikenakan sanksi atau punishment. Untuk terkait dengan perkara pidana, itu dapat dijatuhi hukuman penjara atau kurungan paling lama 9 bulan. Kalau perdata minimal 6 bulan. Itu diatur dalam pasal 224 KUHP. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, sahabat Tangku, sahabat Ngopi, bagaimana kalau misalnya dia lupa? Atau mungkin menjadi sebuah kenyataan, kebanyakan di antara kita bahwa ketika diminta menjadi saksi biasanya ada perasaan takut atau segan. Nah, menurut pasal 522 KUHP, ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 224 KUHP. Tetapi sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi berupa denda. Denda maksimal Rp900. Sahabat Tangku, sahabat Ngopi, terkait dengan hal ini mudah-mudahan sudah bisa memberikan semacam pencerahan kepada kita semua terkait dengan kesaksian ini. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting. Demikian ulasan kita, sahabat Tangku, sahabat Ngopi, terkait dengan kesaksian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita semuanya. Sahabat Tangku, sahabat Ngopi, sebagai closing, kita mengambil ungkapan bijak lokal yang mengatakan seperti ini. Antu nikanaya rupa tahu, iyami antu akuleya nitakala pau-paunna atau kanak-kananna. Artinya, yang disebut sebagai manusia adalah orang yang bisa dipegang kata-kata atau ucapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat. Salam sehat, salam ngopi, salam gade-gade hukum.